Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Pak Patrialis. Ya. Pak Patrialis, menurut Anda jadi ketika ini dilaksanakan, dampaknya seperti apa? Karena tadi, dan ketika sudah jadi amar putusan, bukan ada di pertimbangan tapi ada di amar, ini juga harus dilaksanakan nih oleh DPR maupun Presiden kan? Jadi kalau menurut saya, ini satu putusan, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ini nggak bisa. Karena putusannya itu bertentangan dengan konstitusi. Okay. Dengan dirinya sendiri maksud Anda gitu? Dengan dirinya sendiri. Padahal dia harus menjaga kemurnian konstitusi. Tapi dia melabrak konstitusi itu. Berarti kalau dijalankan yang di-impeach adalah MK-nya dong berarti kalau gitu? Oke. Kalau saran Anda seperti itu. Nah, begini, tentang masalah pemilu ini nggak usah khawatir. MK juga sudah memutuskan. Sebagian hakim yang memutuskan tahun 2013, hakimnya juga ada sekarang di sana. Nah, di sini dinyatakan permohonan Effendi Ghazali itu sudah selesai. Pemilu sekali 5 tahun dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD. Satu kali. Kepala daerah tetap demokratis. Demokratis itu tidak melulu harus pemilihan umum. Karena dibuka peluang untuk saatnya nanti kalau negaranya sudah bagus dipilih oleh DPRD. Buat apa mahal-mahal kepala daerah dipilih lagi di dalam suatu pemilihan. Kalau sudah bagus ya sudah. Tapi kan semangatnya kalau dipisah ini kan partisipatif publiknya. Oh gitu enggak, ada urusan dengan partisipatif publik. Banyak kebaikan. Semuanya itu semua melibatkan. Ya kalau kepala daerah itu kan wakil-wakil rakyat juga. Itu kan sudah bagian dari bentuk partisipasi publik memilih wakil-wakil rakyat. Nah, ini saya kira dalam artian kalau negara ini sudah bagus. Oke. Itu bisa. Silakan gitu. Bang Roy. Nah, ini saya kira makna dari demokrasi itu adalah partisipasi publik. Betul. Nah, partisipasi publik kuncinya adalah dengan memilih langsung rakyatnya. Oh, bukan. Dan dalam hal ini tadi Pak Patrialis bilangkan bahwa kalau demokratis itu publik itu tidak ada urusannya. Prinsipnya adalah dipilih. Boleh dipilih melalui suatu proses pemilihan, boleh dipilih oleh anggota DPRD. Original intentnya begitu. Tapi dalam substansinya konteks ini, Pak, pemilihan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan 55 dan juga dalam putusan 135, termasuk dalam putusan mengenai lembaga peradilan pemilu, MK bilang tidak ada perbedaan antara pilkada dengan pemilu. Toh pesertanya sama kan partai politik. Pemilihnya sama, penyelenggaranya sama. Kalau dia sama, tahun berapa itu? Kalau dia sama, pastilah di dalam konstitusi itu udah nggak ada. Pilkada itu rezim pemilu. Konstitusi pemilah. Kalau sama dari awal dong. Tadi tahun berapa? Betul dibedakan. 55 sama apa itu? Tahun berapa? 55 itu 2019. Terus Oh. lalu kemudian tahun 2022 pada waktu itu mengenai peradilan 2019 itu kawan-kawan dari Perludem juga mengajukan, tapi itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dipakai yang 2013 yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Ini penting nih. 55 kan menganggap ditolak ya. Tapi MK merubah pendiriannya dari putusan 14 tahun 2013 yang bilang bahwa yang konstitusional itu hanya 5 surat suara. Yang di dalam ini diputus oleh Pak Patrialis. Tapi di 2019 MK menyebutkan berdasarkan tafsir original intent ada 6 opsi keserentakan. Salah satu yang diusulkan oleh kami, pemilu serentak nasional dan lokal itu model keempat. Nggak Pak Patrialis nggak ada lagi di MK pada waktu itu. Jadi dalam hal ini ada 6 model keserentakan yang konstitusional. Nah jadi kita tidak bisa melihat putusan MK ini parsial hanya 135 saja. Ada putusan 14, ada putusan 55. Ya, secara berkala. Ini sepertinya kayaknya MK kurang mengingat sejarah-sejarah masa lalu gitu ya? Enggak, sebetulnya saya kira begini, kita juga harus pahami undang-undang pemilu ini mungkin undang-undang yang paling banyak diujikan di MK. Gitu. Iya betul. Sementara ketika MK lempar bola, itu pembuat undang-undang itu pasif. Karena pertimbangannya banyak pertimbangan politik. Coba. Kenapa undang-undang pemilu nggak dibuat-buat DPR sudah sampai setengah tahun ini? Padahal kalau ikuti undang-undang yang lama, di tahun depan itu sudah harus jalan seleksi penyelenggara pemilu. Jadi nggak ada waktu. Pemilunya sudah jalan dengan undang-undang yang ada. Iya, tapi ada agenda revisi. Ada agenda revisi berdasarkan banyak keputusan MK, Pak. Apalagi keputusan pilkada yang lalu banyak sekali hal-hal baru yang memang harus diatur dalam undang-undang pemilu yang undang-undang pilkadanya juga ada di sana. Tapi pembuat undang-undang kan lambat. Tapi ada kan uji lagi dan seterusnya. berjalan dengan baik berdasarkan konstitusi ini, nggak ada masalah. Kalau memang nggak perlu diubah, maksud saya begini Pak Patrialis, karena kelambatan dan keengganan pembuat undang-undang, MK itu harus memikirkan cara-cara lain untuk mendorong proses pembuatan undang-undang ini menjadi lebih cepat. Makanya dikunci aja kayak gini begitu? Iya, menurut saya
Ya, Kalau mendorong ada itu juga oke. konteks begini. Tapi nggak boleh campur. Iya, makanya begini. Sebetulnya kalau kita berpikir positif, mari kita tindak lanjuti. Karena saya nggak setuju juga. Tadi Pak Patrialis mengatakan bahwa putusan MK ini nggak bisa dilaksanakan. Ya, Ini bagaimana juga melaksanakannya? ini juga pelanggaran undang-undang karena ini undang-undang kan Bang mengatakan Jerry, tapi kalau final dan dilaksanakan juga mengikat. melanggar konstitusi itu Tapi masalahnya. Gimana? ada putusan Nggak, MK. ini bisa kita debatkan kalau Yang menurut tidak- saya. Oke, Saya apa yang memang didebatkan bukan apa? orang hukum. Begini loh. Bagi saya putusan MK ini bisa jadi norma oleh pembuat undang-undang. Ya, karena tadi ada sesuatu yang menurut Bang Tobas ini bukan soal nggak mau tapi nggak bisa. Karena ada pelanggaran gitu. Tapi kan putusan ini membuka ruang itu. Bisa dijadikan itu, makanya tadi saya bilang Terus bagaimana kekhawatiran kalau- tentang pelanggaran konstitusi oleh pembuat undang-undang. Yang Anda tanyakan DPR mekanisme melaksanakan undang-undangnya. dan Bagaimana pemerintah. melaksanakan putusan MK Yang melanggar yang konstitusi. berlawanan dengan undang-undang dasar itu sendiri. Loh kan tapi MK Jadi kita itu, cari dong putusan Ya, MK yang tidak berlawanan, MK yang sesuai dengan begini Pak, undang-undang ini dasar. putusan MK ini keluar bukan hakim konstitusi itu tidak paham tentang pasal 18 dan 22E itu. Kalau Dia paham nggak akan begini putusannya. Tapi ada yang jauh lebih mendesak sehingga dia harus memutuskan begini. Kalau saya memahami begitu. Itu loh. Jadi Tapi sudah keluar dari ya, koridor. pembuat undang-undang itu menurut saya harus Undang-undang berpikir dasar lebih itu jadi terbuka. patokan. Karena Jangan- ini nggak jangan bisa melanggar. dilaksanakan. Kalau pembuat undang-undang berpikir begitu, ya nggak bisa dilaksanakan. Ya, bagaimana Lalu apa? melaksanakannya? Konstitusi mengatakan pemilu sekali 5 tahun. Saya bilang Kok kan tiba-tiba tadi 2 begini, kali 5 ada tahun cara. gimana? Ada cara. Pertama, kalau pembuat undang-undang mau, MPR mau ya, Heeh. dia amandemen aja ini. Sudah dikeluarkan tadi itu usulan tadi. Iya. Ya kalau itu Apa urusan lain. susahnya? Jadi Kan Anda begini. setuju kan? Kan begini. Berarti itu kewenangan MPR kan? Ya agar kita tidak itu bagus. tidak bingung begini Oke, gitu ya. oke. Betul. MPR ini mestinya kan Setuju. putusan MK ini membuat keterdesakan kepada MPR. Dan merespon segera. Karena ada problem, ada krisis konstitusi yang tadi Bung Tobas Ada bilang. tubas itu. Dia harus segera melakukan, MPR itu harus segera melakukan amandemen terhadap. Hanya itu aja. Oke, singkat saja mungkin Bang Heroik. Supaya Saya kita kira nggak punya tidak perlu- problem tidak perlu konstitusional jauh- dalam pelaksanaan. Tidak putusan perlu MK. jauh sampai ke amandemen konstitusi. Singkat saja ya, lalu. Dalam hal ini perlu diatur saja dalam undang-undang pemilu dengan ketentuan peralihan dalam fase transisi. Bagaimana mau Nggak minta mungkin. MK ini tidak menyebutkan dalam putusan 135 ada perpanjangan atau tidak. Tetapi dalam konteks transisi untuk 5 tahun sekali. Ya, Artinya nggak dilaksanakan bisa. sesuai Dilaksanakan. dengan undang-undang yang ada. Transisinya melanggar Ada dalam konstitusi. Dilaksanakan sesuai revisi dengan undang-undang undang-undang yang pemilu nih. Di amar disebutkan. Iya. Selang waktu 2 sampai 2,5 tahun. Oke. Bagaimana? Nah, Tapi pilihannya cuma 2. Antara diperpanjang anggota DPRD-nya atau dikosongkan. Yang dua-duanya melanggar konstitusi. Iya, nah, makanya. tapi yang paling penting. Makanya supaya- Nah, kalau Gini, soal yang melanggar paling penting konstitusi, adalah Amandemen aja, supaya paling kita Gini, penting- nggak yang paling takut penting ini. anggota DPR RI dan presiden itu bersumpah untuk menjalankan konstitusi. Iya, Nah, ketika kemudian rumusan undang-undang yang dibuatnya melanggar konstitusi, berarti dia melanggar sumpahnya. Wih. Jadi itu berat. Berat. Kalau presiden Ah. dan DPR tidak melaksanakan putusan MK, itu bertentangan juga dengan konstitusi. Ya iya, Di sama. undang-undang di konstitusi kita, Jadi, putusan Bapak MK sama. itu mengikat. Ini Bukan kan tidak putusan melaksanakan MK itu putusan mengikat. MK. Ini Artinya terjadi. kalau tidak Yang dilaksanakan Ya, putusan melanggar MK konstitusi yang juga. sesuai dengan konstitusi. Jadi menurut Anda solusinya apa, Pak Patrialis? Nggak ada. Solusi yang bisa Ini, dilakukan. Satu Enggak, nomor 14 ada begitu. 2013. Putusan MK yang sesuai dengan konstitusi Ya. itu tidak ada dalam undang-undang kita bilang begitu. Bukan, kan kita final dan dialog. mengikat. Kan kita dialog. Makanya saya bilang kalau memang ini ada problem konstitusional yang dirasakan sebagai problem kebangsaan kita, MPR harus segera amandemen. Oke. Apa Ya. susahnya? Tidak perlu sampai Berarti amandemen, kan Pak. Anda Apa lebih jauh. susahnya? Revisi Menurut undang-undang Heroik tidak pemilu perlu saja. sampai harus amandemen. Revisi undang-undang pemilu aja. Revisi undang-undang pemilu Ya, saja. Ya, tapi begini nggak loh. bisa jadikan dasar ini. Ya kan, Kalaupun revisi, Oke. kan dasar DPR ini. dan pemerintah Oke. keberatan katanya Heroik. Jadi ya Nah, ini yang justru dorong aja putusan yang MK, lebih di mudah. putusan 55 itu disebutkan. Oke. Meskipun tidak dikabulkan, tapi ini menjadi open legal policy untuk dipilih. Tetapi faktanya apa? Nggak ada revisi undang-undang Ya pemilu. makanya
Nah, MK ini adalah salah satu channel bagi kami, teman-teman di organisasi masyarakat sipil untuk Baik. menjamin pemilu demokratis. Adalah dengan datang ke Mahkamah Baik. Konstitusi Saya dengan ada melakukan sedikit review. tadi itu mengenai KTP tadi, Oke. Bung Heroik. Waktu kita sudah habis, KTP Bang. itu tidak diatur di dalam konstitusi. Oke, baik. Jadi kalaupun Syarat MK mau pencalonan mengambil inisiatif presiden, itu boleh syarat aja. pencalonan Oke, kepala baik. daerah. Waktu Baik. kita Tidak terbatas, diatur juga Bapak-bapak. konstitusi. Oh, ini Betul. menandakan pemilu kita masih banyak celah dan lubangnya, Betul. kan begitu. Nah, kita menghadirkan tema kita ajak Boleh, narasumber silakan untuk seluruh bertanya narasumber bersama ke kita, depan. Bang Jerry, Bang Bergabung Heroik. bersama kami. Kita menghadirkan tema malam ini sebetulnya untuk memperbaiki kualitas pemilu kita kan, Betul Om? sekali. Iya Itu kan? semangatnya ke situ. Betul, tapi tokoh-tokoh yang malam ini hadir sepertinya belum mencapai satu titik temu lah gitu ya. Nggak bisa ketemu karena memang ada pendapat dan juga hal-hal yang harus kita pegang dan Betul. kita hormati juga, jangan melanggar juga konstitusi. Kalau dari kubu saya itu tadi keputusan MK tidak boleh melanggar konstitusi, tapi Ya. dari sebelah ini tidak melanggar konstitusi dan harus dilaksanakan. Nah, ini nanti akan jadi perdebatan DPR. Kita minta untuk segera Ya. membuat tadi undang-undang pemilu digodok supaya tidak membingungkan juga untuk masyarakat. Oke. Dan ini juga sekali menjadi akhir Ya. bersama kita di Dua Sisi Malam ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di Dua Sisi Malam ini. Kita akan jumpa lagi pada pekan depan di hari yang sama. Saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho, kami pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.